Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar tentang TU, bilangan pecahan. Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1, 1/3 ditambah 0,75. Kalau kita lihat 0,75 ini adalah 3/4. Kemudian dikurangi 5/4. Nah, kalau sudah dijadikan bentuk 3/4, baru kita jumlahkan. 1/3 ditambah 3/4 min 5/4. Ini kalau saya kerjakan yang ini dulu, karena penyebutnya itu sama. Kalau penyebutnya sama berarti 3/4 dikurangi 5/4 sama dengan 3 kurangi 5 berarti min 2/4. Kemudian ini saya sederhanakan min 1/2. Oke. Nah, kemudian baru 1/3 min 1/2. Hasilnya adalah saya samakan penyebutnya menjadi 6. Nah, ini dikalikan dengan ini 2 min 3. Hasilnya adalah min 1/6. Nah, kalau saya seperti itu. Tapi kalau cara yang biasa, kita jadikan penyebutnya sama, yaitu 12. Kemudian 1 ini dikalikan dengan 4. Kenapa dikalikan dengan 4? Karena yang bawah dikalikan dengan 4 untuk menghasilkan 12. Berarti 1 kali 4, 4. Terus 3 dikali dengan 3, hasilnya 9. Kenapa 3 ini dikali dengan 9? Karena 4-nya dikali dengan 3. Kalau bawah dikali dengan 3, atasnya juga dikali dengan 3. Kemudian dikurangi min 15. Kenapa ini 15? Karena 5 dikali dengan 3. Kenapa 5 dikali dengan 3? Karena 4-nya ini dikali dengan 3 untuk menghasilkan 12. Kalau bawah dikali 3, yang atas juga dikali dengan 3. 3 kali 5, 15. Nah, sekarang 9 dikurangi dengan 15. Itu hasilnya adalah 9 ini adalah min 6. Kemudian 4 dikurangi min 6 itu adalah min 2. Hasilnya adalah min 2/12. Kalau disederhanakan menjadi min 1/6. Nah, 1/6 itu adalah 1 dibagi dengan 6. Ini 0, kemudian ini dikasih 0, ini koma. 10 bagi 6 adalah 1. 1 kali 6, 6. Nah, 10 kurangi 6, 4. 0 kasih 0, 4 dibagi 6 itu adalah 6. Nah, ini 36. 6 kali 6, 36. Nah, ini 4. Nah, ini terus sampai tanpa batas, berarti 0,1666. Nah, di sini ada min. Ingat, ini min. Berarti min, nah ini min 0,1666. Jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor, nah ini jawabannya. Nah, jawabannya adalah min 0,166. Nomor 2. 2/5 dikurangi 1,5 dibagi 11/2. Kalau kita lihat yang ini, nah, ini adalah hasilnya adalah 3/4. Kok bisa? Nah, seperti ini caranya. Kalau ada persamaan 1/2, cara pengerjaannya itu, cara menyederhanakannya itu adalah ini dikali dengan yang ini. Dikali. Kemudian ditambah dengan ini. 2 dikali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2. Misal, ada lagi. 5, 3/2. Nah, 2 ini dikali dengan 5. Hasilnya 10. 10 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 13. Berarti 13/2. Misal, 6, 7/3. 3 dikali dengan 6. Hasilnya 18. Kemudian ditambah dengan 7. Hasilnya 25. Berarti 25/3. Nah, itu caranya ya. Berarti 1,5 itu adalah 3/2. Kemudian dibagi dengan 11. Kalau ada pembagian, ini bisa langsung dikali. Misal ini ya.
2/3 dibagi dengan 3/4. Nah, ini 2/3. Nah, ini taruh atas, 4-nya taruh 4, yang atas taruh bawah. Tapi ini dikali. Nah, berarti 4/3. Ya, seperti ini ya. Misal 3/2 dibagi 4/5. Misal seperti ini. Nah, ini bisa dibuat 3/2 dikali, bagi menjadi kali, yang bawah pindah ke atas, yang ke atas pindah ke bawah. Berarti 5/4. Oke? Nah, makanya jadi 2/5 dikurangi 3/2. 3/2 ini adalah ini. Ya, dikali 2/11. Kenapa 2? 2-nya ini pindah ke atas, terus 11-nya pindah ke bawah. Ini 2-nya pindah ke atas, 11-nya pindah ke bawah. Nah, ini 2/11. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian ini berarti bentar, 3/2 dikali 2/11. Ini 2 kita coret. Nah, akhirnya tinggal 3 sama 11. Nah, akhirnya kan 3/11. Nah, ini 3/11. 3/11. Setelah itu barulah kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 55. Kenapa 55? Karena 5 kali 11. Ini yang paling kecil, yang paling enak. Ini 5. Penyebutnya ada 5. Karena ketika kita menggunakan selain 5 ya agak kesulitan. Ya, berarti kita penyebutnya dirubah dengan 5. 5 kali berapa? Ada 55. 5 dikali dengan 11. Kalau bawah dikali 11, yang atas harus dikali 11. Berarti 2 dikali 11 hasilnya 22. Dikurangi 3 dikali dengan 5, 15. Kalau yang bawah dikali dengan 5, yang atas juga dikali dengan 5. Hasilnya adalah 15. Kalian boleh pakai cara yang lain. Misal, pakai silang. Misal ini 2 dikali dengan 11, 3 dikali dengan 5. Nah, misal seperti ini, boleh. Ya kan? 5 kali 11, 5, terus kemudian 2 kali 11, 22, 3 kali 5, 15. Ya kan, sama saja kan? Nah, sama saja. Kemudian, baru dari sini, 12 dikurangi 15. 20 kurangi 15, hasilnya kan 5. Kemudian masih sisa 2, hasilnya adalah 7. Berarti 7/55. 7/55 hasilnya adalah, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut yang nomor 3. 5 ditambah 3/2 min 3/4. Nah, kalau di sini hanya penjumlahan dan pengurangan, kita bisa seperti ini. Kita lihat jawabannya. Jawabannya ternyata bentuknya adalah bentuk tidak ada yang perperan. Ya kan? Berarti ini kita diamkan dulu. Yang 5 kita diamkan dulu. Kita kerjakan yang ada penyebut dan pembilangnya ini. Kita selesaikan yang ini. Oke. 3/2 dikurangi 3/4 itu kita samakan penyebutnya dulu. Nah, yang ini kita sebutkan 4. Kenapa 4? Karena yang mudah itu 4. Karena lebih kecil. Ya. Kalau 2 kali berapa hasilnya 4? 2 kali berapa hasilnya 4? Kan 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau yang bawah itu dikali 2 hasilnya 4, berarti yang atas juga harus dikalikan dengan 3. 3 dikalikan dengan 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Ya kan? Terus 4 kali berapa hasilnya 4? 4 kali 1 hasilnya 4. Kalau yang bawah dikali dengan 1, yang atas harus dikalikan dengan 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, ini penyebutnya sama, 3/4. Ini adalah yang ada di lingkaran ini, 3/4. Kemudian, kita tahu 3/4 itu berapa? 0,75. Kita dapatkan
0,75. Kemudian baru kita tambah. 5 ditambah 0,75. Berapa? Tentunya 5,75. Kita cari. 5,75. Mana? 5,7. Nah, ini 5,75. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut nomor 4. 1/6 ditambah 6 bagi 9 dikurangi 1/6. Kalau di sini ada pembagian dan perkalian, kita kerjakan dulu. Atau kita langsung ubah aja. Nah, jadi 6 bagi 9 itu adalah 6 dibagi dengan 9. Seperti ini. Jadi bentuk ini berubah menjadi 1/2 ditambah 6/9 dikurangi 1/6. Kemudian kita operasikan. Kita samakan, kita sederhanakan dulu. Kenapa kita sederhanakan? Karena kalau bilangannya semakin kecil, kita lebih mudah untuk menghitung. Berarti 6/9 itu sama dengan 2/3. Dari mana 2/3 itu? Kalau yang atas dibagi 3 itu menghasilkan 2, sedangkan yang bawah 9 dibagi 3 hasilnya juga 3. Kenapa kok nggak boleh dibagi dengan 2? Karena kalau dibagi dengan 2, yang atas bisa 6 dibagi 2, 3. Tetapi yang bawah 9 dibagi 2. Ada komanya, sulit menghitungnya. Cari angka yang mudah dihitung, jangan ada koma-komanya agar lebih mudah. Oke, kalau atas dibagi 2, yang bawah harus dibagi 2. Kalau atas dibagi 3, yang bawah harus dibagi 3. Ya, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan 1/2 ditambah 2/3 dikurangi 1/6. Kita samakan penyebut. Nah, di sini penyebutnya adalah 6. 2 kali berapa hasilnya 6? 2 kali 3. Kalau yang bawah dikali 3, yang atas juga kali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian yang ini 2/3. 3 kali berapa hasilnya 6? 3 kali 2. Kalau yang bawah dikali dengan 2, yang atas juga kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 6. 6 kali berapa kali 6? 6 kali berapa hasilnya 6? 6 kali 1. Kalau yang bawah dikali dengan 1, yang atas juga harus dikali dengan 1. Nah, ini sudah bisa dijumlahkan. 3 kali ditambah 4 dikurangi 1. Kalau saya 4 kurangi 1 berapa? 3. Di sini 3 kan. Nah, 3 ditambah 3, 6. Nah, hasilnya adalah 6. 6/6. 6/6 itu hasilnya adalah 1. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 5. 1 dikurangi, nah ini ada bagian. 1/5 dibagi 3/2. Ya kan? Seperti tadi, berarti 1/5 dibagi 3/2 itu bisa menjadi 1/5 dikali 2/3. Yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. 2-nya pindah ke atas, 3-nya pindah ke bawah. Terus kemudian dikali. Ya kan, baginya menjadi kali sama dengan 2/5. Nah, yang ada di dalam yang saya lingkari ini sudah ketemu 2/5. Jadi kita operasikan. Nah, di sini hanya penambahan dan pengurangan. Di sini kenapa saya tulis 1/1? Kenapa? Karena 1/1 itu hasilnya 1. Sama kan? Kalian boleh 1 itu boleh kalian tulis 2/2. Karena 2 bagi 2 hasilnya 1. Atau kalian tulis 6/6. 6/6. 6 bagi 6 hasilnya 1. Ya. Kenapa saya jadikan 1/1? Agar mudah dalam memahami. Kalian langsung boleh, bisa. Tapi ini untuk mempermudah dalam pemahaman. Kalau sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya. Kita samakan menjadi 60. Kenapa 60? Karena yang lebih rendah. Kalau kita gunakan yang 30 tidak bisa. Kenapa? Karena 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7,5. Ada komanya, sulit ngitungnya. Makanya kita cari angka yang tidak ada komanya. Oke? Jadinya saya buat penyebutnya adalah 60. Oke. Nah, sebenarnya ini kalau dijabarkan, saya jabarkan ya, itu seperti ini. 60/60 dikurangi 8/60 ditambah 15/60. Sebenarnya seperti ini. Saya jabarkan seperti ini.
Agar mudah dihitung, saya jadikan seperti ini, lebih enak. Ini 60 per 60, ini kan 1. Nah, berarti ini kan 1. Jadi saya tulis 1 per 1 ini saya tulis 60 bagi 60. Ya, agar penyebutnya sama. Terus kemudian 15. Atau cara yang tadi itu aja wes. 1 kali berapa? Hasilnya 60. 1 kali 60. Kalau bawah dikali dengan 60, yang atas harus dikali dengan 60. Jadi hasilnya 60. 1 kali 60 hasilnya 60. Kemudian yang 2 per 15. 15 kali berapa? Hasilnya 60. 15 kali 4. Kalau bawah dikali 4, yang atas juga dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian 1 per 4. 4 kali berapa hasilnya 60, yaitu dikali dengan 15. 4 kali 15, 60. Kalau bawah dikali dengan 15, yang atas harus dikali dengan 15. 15 kali 1 kali 15 hasilnya adalah 15. Jadi 60 dikurangi 8 ditambah 15. Ya. Hasilnya adalah saya hapus dulu. Nah, hasilnya adalah ini hasilnya kalau dihasilkan adalah 15 dikurangi 8 berapa? 7. Berarti 67 dibagi 60. Nah, terus setelah itu saya jabarkan ini. Ini saya jabarkan menjadi ini. Saya jabarkan jadi ini. Ini berapa ini? Ini 1. Ini 1 plus 7, 60. Nah, kalau seperti ini kalian bisa tulis 17 per 60. Nah, seperti itu. Ya. 1 plus 7 per 60 itu kalian bisa tulis 17 per 60. Contoh lagi. Mana ya? Nah, ini. 5 plus 6 plus 10. Nah, ini kalian bisa tulis 5, 6 per 10. Bisa tulis seperti ini. Oke? Nah, berarti nomor 5 jawabannya adalah 1, nah ini yang E. 17 per 60. Oke, 5 soal. Semoga kita bisa lolos PNS tahun ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.